Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Yang pertama ada masa mencoreng atau goresan. Goresan-goresan yang dibuat oleh anak yang usia 2-3 tahun belum menggambarkan suatu objek. Nah, pada awalnya coretan hanya mengikuti perkembangan gerak motorik, yaitu pada usia 3-4 tahun pada anak-anak. Nah, melalui ini anak biasanya mengontrol goresannya, bahkan telah memberi nama pada goresan tersebut. Yang kedua ada masa prabagan. Masa prabagan biasanya dimiliki oleh anak usia TK dan SD kelas awal. Ciri-ciri yang menarik dari hasil gambarnya yaitu sudah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Koordinasi tangan lebih berkembang. Penempatan dan ukuran objek bersifat subjektif, didasarkan pada kepentingannya. Jika tangan menjadi pusat perhatian dan berperan, maka ukuran tangan menjadi aneh, terkesan amat panjang. Gambar juga belum mencerminkan kesadaran pada ruang. Nah, yang ketiga ada masa bagan. Masa bagan yaitu konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Anak cenderung mengulang bentuk. Gambar masih tetap berkesan datar dan berputar atau rebah, atau juga tampak pada penggambaran pohon di kiri kanan jalan yang dibuat tegak lurus, atau badan jalan bagian kiri rebah ke kiri, atau bagian kanan rebah ke kanan. Pada perkembangan selanjutnya, kesadaran ruang sudah mulai muncul dan dibuatnya secara garis jejak atau baseline. Penafsiran ruang bersifat objek subjektif, tampak pada gambar tembus pandang. Contohnya, digambarkan orang makan di ruangan seakan-akan dinding terbuat dari kaca. Kadang-kadang dalam satu bidang gambar dilukis berbagai peristiwa yang berlainan waktu. Yang keempat ada masa realisme awal. Pada periode ini, karya anak lebih menyerupai kenyataan. Kesadaran perspektif sudah mulai muncul, namun berdasarkan penglihatan sendiri. Mereka menyatukan objek dalam bentuk lingkungan. Perhatian kepada objek sudah mulai rinci, namun dalam bentuk menggambarkan objek. Proporsi perbandingan ukuran belum dikuasai. Ada perbedaan kesenangan umum, misalnya anak laki-laki lebih senang kepada menggambarkan kendaraan, anak perempuan kepada boneka ataupun bunga. Nah, yang E ada masa naturalisme semu. Pada masa ini, anak mempunyai kemampuan berpikir abstrak, serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Pengamatan kepada objek lebih rinci. Tampak jelas perbedaan anak-anak bertipe haptik dengan tipe visual. Tipe visual memperlihatkan kesadaran ruang masa, rasa jarak dan lingkungan, dengan fokus pada hal-hal yang menarik perhatian. Penglihatan rasa perbandingan atau proporsi, serta gerak tubuh objektif lebih meningkat. Tipe haptik memperhatikan tanggapan ke ruangan dan objek secara subjektif, lebih banyak menggunakan perasaannya. Nah, yang F atau yang terakhir pada masa periode penentuan. Nah, pada perkembangan ini, anak selanjutnya mulai memiliki kesadaran akan kemampuan diri. Perbedaan tipe individual makin tampak. Anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan masa senang, tetapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan sendiri rupa tersebut. Lebih-lebih tanpa bimbingan yang baik. Dalam hal ini, peranan guru banyak menentukan, terutama dalam meyakinkan bahwa keterlibatan manusia dengan seni akan berlangsung terus dalam kehidupan. Seni bukan urusan seniman saja, tetapi urusan semua orang dan siapapun tidak akan terhindar dari sentuhan seni dan kehidupannya sehari-hari.